Oke, shalom untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai etnometodologi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rilia Esther Dulage, ada Randing Rante Toding, Resna Selan, Febrian Mandala, Edwin Komala Putra, Suwarni Malimau, Elisa Indri Surbakti, ada Ekel, Cinta Simbolon, Sumber Simamora, Dimas Simatupang, dan Joy Elliot Magangsau. Oke, kita masuk dalam pembahasan materi mengenai etnometodologi. Jadi, beberapa kekeliruan terjadi ketika seseorang mencoba mendefinisikan mengenai etnometodologi ini. Ada yang beranggapan bahwa etnometodologi ini sebagai metode pengumpulan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang beranggapan bahwa etnometodologi ini sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat primitif, etnik, atau masyarakat tertentu karena di dalamnya ada kata etno. Dan etnometodologi sendiri terdiri dari 3 kata Yunani, etnos, metodas, dan logos. Etnos yang berarti orang, metodas yang berarti metode, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harafiah, etnometodologi dapat diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari seperti cara menyelesaikan pekerjaan atau lain sebagainya. Nah, kami mencoba memberikan 2 pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Harold Garfinkel mengambil keputusan membentuk etnometodologi di mana etno menunjuk pada keberadaan seseorang memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya, karena Harold Garfinkel ini meyakini bahwa di balik suatu tindakan atau dalam pengambilan keputusan selalu ada teori, asumsi, atau dalil-dalil yang digunakan untuk menilai dan menafsirkan atau memaknai sesuatu. Sedangkan menurut Anna Rawls, dia menyatakan bahwa kata etnometodologi dapat diperinci menjadi etno, metode, dan alogi. Etno menunjuk kepada anggota kelompok sosial atau budaya, sedangkan metode adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami tindakan sosial dan praktik sosial sehingga dapat dikenali. Adapun alogi sendiri adalah sebagian dari kata sosiologi yang dapat dimaknai dengan studi mengenai bagaimana seseorang individu dalam masyarakat, komunitas, atau organisasi memahami kegiatan sosial mereka sehari-hari. Oke, kami akan memberikan satu contoh mengenai etnometodologi ini. Dalam sebuah organisasi maupun setiap individu yang bekerja di dalamnya tentu memiliki tujuan dan value mereka masing-masing. Metode etnometodologi ini digunakan untuk meneliti dan menggambarkan perilaku dalam suatu unit sosial atau kelompok sosial tersebut. Oke, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian etnometodologi. Tujuan penelitian etnometodologi adalah mempelajari perilaku sosial agar bisa dideskripsikan. Etnometodologi juga berusaha memahami bagaimana cara masyarakat memandang, menciptakan, dan memberikan pendapat mereka. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari penelitian etnometodologi. Yang pertama adalah masalah atau fenomena interaksi sosial. Pada saat ada masalah atau fenomena sosial, di saat itulah penelitian etnometodologi dapat dilakukan. Yang kedua ada verifikasi dan pengumpulan data. Peneliti memverifikasi masalah tersebut dengan masuk setting alami yang sesungguhnya dalam menemukan subjektator yang terlibat langsung dalam interaksi tersebut. Yang ketiga ada analisis data. Berbarengan dengan pelaksanaan pengumpulan data, analisis data terus pula dilanjutkan. Jadi berbarengan dengan pengumpulan data,
Analisis data juga dilakukan. Yang keempat, ada penyusunan laporan. Ini adalah bagian terakhir dari langkah-langkah etnometodologi ini. Jadi, penyusunan laporan dari pengumpulan data, analisis data itu, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil penelitian. Terima kasih. Kami akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian etnometodologi berkaitan dengan perbedaan dari metode lain. Metode lain yang kami ambil untuk membedakan ada dua jenis metode. Yang pertama, fenomenologi, dan yang kedua, etnografi. Baik untuk kita memahami sedikit pengertian dari kedua jenis metode dan membandingkannya dengan metode etnometodologi. Yang pertama, fenomenologi. Pada tipe ini, subjek penelitian berupa fenomena yang terlihat, tetapi tidak terpengaruh dari prasangka ataupun unsur pemikiran peneliti. Peneliti hanya berusaha memurnikan fenomena yang sebenarnya. Yang kedua, etnografi. Tipe penelitian ini berusaha mempelajari atau mengetahui suatu interaksi sosial, fenomena maupun data kelompok sosial, di mana tipe ini merupakan jenis multimetode. Fokus dari tipe ini adalah makna sosiologis diri dan konteks sosial budaya. Sedangkan metode penelitian etnometodologi fokus pada mempelajari perilaku sosial di suatu unit sosial dan berusaha menggambarkan apa yang sebenarnya. Proses interaksi sosial pada tipe penelitian ini sangat ditekankan. Dari beberapa tipe penelitian tersebut, kelompok kami dapat melihat beberapa perbedaan yang mendasar dari setiap tipe penelitian. Jika kita telah memahami dari fokus apa yang diteliti setiap tipe, maka kita dapat mengetahui bahwa etnometodologi hanya terfokus pada perilaku sosial di suatu kelompok sosial ataupun unit sosial. Melangkah dari perbedaan metode penelitian etnometodologi dengan metode lain, mari kita melihat tipe-tipe etnometodologi. Diversifikasi etnometodologi. Ada beberapa karya variasi dalam etnometodologi menurut Maynard dan Clement. Namun hanya ada dua jenis studi etnometodologi yang menonjol, yaitu tipe setting institusional dan analisis percakapan. Yang pertama, studi setting institusional. Setting institusional awalnya hanya berupa setting biasa, tidak diinstitusionalkan seperti rumah, namun selanjutnya berkembang ke arah studi kebiasaan sehari-hari dalam setting institusional seperti dalam kantor polisi, klinik, dan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk memahami orang dalam setting institusional, melihat dan memahami tugas mereka dalam institusi tersebut. Studi ini berpusat pada strukturnya, aturan formal dan prosedur yang resmi untuk memperlihatkan apa yang mereka lakukan dalam institusi tersebut. Yang kedua adalah analisis percakapan. Analisis ini memahami secara mendalam dan rinci mengenai struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Sebuah percakapan menjadi unsur dasar dalam etnometodologi adalah ketika aktivitas interaksi itu menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur, serta merupakan suatu kegiatan yang dapat dianalisis. Kemudian sasaran dari analisis percakapan hanya terbatas pada suatu yang dikatakan dalam percakapan tersebut. Berikutnya adalah manfaat penelitian etnometodologi. Dalam pengertian dan tujuan etnometodologi, penelitian ini berfokus pada kehidupan manusia, bagaimana mereka memahami kehidupan secara akal sehat, memandang, memahami, menciptakan, bahkan memberikan pendapat dan menjelaskan kehidupan mereka sendiri. Metode ini meneliti alam pikir dan secara praktisnya pada kehidupan mereka sehari-hari. Metode ini sering digunakan orang untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Manusia dipandang rasional, namun dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, manusia lebih cenderung menggunakan penalaran praktis, bukan hanya logika. Sasaran dari penelitian etnometodologi ini adalah menganalisis penalaran sosiologi praktis dan melaluinya aktivitas sosial diatur dan dijelaskan. Etnometodologi berusaha mengidentifikasi bagaimana hal-hal itu dikerjakan. Maka etnometodologi berguna untuk menciptakan keteraturan sosial dalam lingkungan masyarakat.
Baik teman-teman, terima kasih. Saya akan menjelaskan perbedaan antara fenomenologi, etnografi, dan etometodologi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih meneliti beratkan kepada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang akan dikaji daripada memerinci menjadi variabel-variabel yang terkait. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang dalam mengenai fenomena untuk kemudian menghasilkan sebuah teori. Ketiga metode penelitian kualitatif ini sama-sama mengarahkan perhatian kepada gejala sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat tertentu sebagai objek yang diteliti. Kami akan berusaha melihat perbedaan dari ketiga metode ini berdasarkan tujuan penggunanya. Yang pertama, fenomenologi ditujukan untuk memahami makna sesuatu berdasarkan pengalaman dan pengertian sehari-hari. Yang kedua, etnografi ditunjukkan untuk memahami budaya suatu kelompok masyarakat pada tataran kognitif. Etnografi berusaha memahami nilai-nilai di balik tradisi, sedangkan yang ketiga, yakni etnometodologi, merupakan metode penelitian kualitatif yang tujuan penggunanya adalah memahami dunia konstruk partisipan yang tercermin dalam percakapan sehari-hari, yang kemudian hal ini menunjukkan bagaimana mereka memandang, menilai, dan menafsirkan makna sesuatu. Menurut Heritage dan dalam Autonomi Etnometodologi oleh M. Jadid Qaddafi pada tahun 2011 sebagai sebuah metode, bila dibandingkan dengan metode lainnya, maka etnometodologi memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan etnometodologi yang pertama yaitu bersifat longitudinal, yang berarti sebagai sesuatu metodologi observasi langsung, etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan apa yang terjadi. Karena itu, etnometodologi tidak mesti menyandarkan pada ingatan-ingatan partisipan seperti rekaman pada penelitian survei cross-seksional. Yang kedua, etnometodologi juga mampu memahami kegiatan partisipan secara non-verbal maupun verbal. Karena itu, penelitian dapat memahami secara membedakan kedua hal tersebut. Yang ketiga, melalui etnometodologi, penelitian juga mampu memberikan sesuatu pemahaman tentang bagaimana narasumber menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap daftar-daftar pertanyaan yang ada dan bagaimana mereka menjawabnya. Penelitian ini memberikan bukti yang bermanfaat bagi peneliti dalam menganalisis tidak ada respons seperti yang sering dialami oleh penelitian atau survei. Etnometodologi adalah salah satu pemahaman tentang kekonsistenan reliabilitas atau serangkaian pengukuran yang terkadang didapat oleh coder-coder penyandi yang mengikuti aturan-aturan akal sehatnya. Ada juga kelemahan pada etnometodologi. Yang pertama, merupakan pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produksi sosial. Misalnya dalam melakukan penelitian, tidak seharusnya peneliti tentang sikap etnis tertentu dengan menggunakan etnometodologi. Hal ini disebabkan karena etnometodologi kurang mendalam terhadap metode-metode wawancara. Yang kedua, sikap masyarakat terhadap skala luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibandingkan dengan etnometodologi. Di samping itu, memang sikap adalah produk yang hanya baik jika diteliti dengan menggunakan metode penelitian survei dan metode lain yang bukan etnometodologi. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan yang berarti etnometodologi merupakan metode yang termaksud dalam penelitian kualitatif yang dimana hal ini mempelajari tentang perilaku sosial sehingga etnometodologi lebih menekankan kepada interaksi antara manusia dengan dunia sehingga dapat berkenan dalam realita kehidupan sosial. Dalam hal ini menunjukkan bahwa etnometodologi lebih berfokus pada individu untuk memahami suatu kehidupan sehingga hal ini dapat mempelajari mengenai cara memandang, menciptakan, memberikan pendapat dalam kehidupan yang dijalankan dalam individu tersebut. Sehingga dalam arti bahwa teknik ini dapat berfokus pada pengumpulan data, melainkan berfokus pada objek yang diteliti, sehingga dalam ini berdasarkan apa yang diamati, didengar, dan dirasakan. Sehingga variasi yang muncul yaitu studi setting institusional dan analisis percakapan. Dalam etnometodologi sendiri juga memiliki perbedaan yang terdapat dalam fenomenologi yang merupakan suatu penelitian yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Dan etnografi merupakan pemahaman suatu budaya sehingga tidak dilepas dari ini bahwa etnometodologi memiliki
juga kekuatan dan kelemahan. Terima kasih.